Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nuriska Muayana, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang analisis kurikulum Merdeka Belajar. Nah, tanpa berlama-lama, untuk mengefisienkan waktu, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas analisis kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan-rancangan belajar yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu pembelajaran dalam suatu metode jam pendidikan. Nah, kurikulum hendaknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Lanjut, apa sih itu Merdeka Belajar? Nah, jadi Merdeka Belajar ini merupakan suatu kebijakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Nadiem Makarim yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Nah, Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan mereka ambil. Lanjut, kemerdekaan belajar ini memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi dan juga dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, menurut Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada beberapa dasar hukum dalam Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu pembukaan program studi baru. Nah, menurut Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan swasta. Yang kedua yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Nah, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu perguruan tinggi negeri hukum. Nah, menurut Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang keempat yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, mengapa perlu Merdeka Belajar? Nah, dalam rangka untuk memenuhi tuntunan arus perubahan dan kebutuhan link and match dalam dunia usaha dan industri, dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja. Nah, perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran dengan kebijakan Merdeka Belajar. Nah, Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas suatu tuntutan tersebut.
Ya, lanjut. Adapun tujuan kebijakan Merdeka Belajar pada Kampus Merdeka yaitu pada program Hak Belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik pada soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan yang unggul dan lanjut, bagaimana perhitungan SKS pada pembelajaran di luar kampus? Nah, perhitungan SKS pada pembelajaran di luar kampus yang pertama yaitu setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Yang kedua yaitu pada praktik pekerjaan atau magang pelajar, proyek di desa, dan semua jenis kegiatan terpilih harus dipimpin oleh seorang dosen. Nah, yang ketiga yaitu daftar kegiatan dapat diambil oleh mahasiswa, dapat dipilih dari program yang ditentukan oleh pemerintah, program yang disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi, dan yang keempat yaitu penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 menit per minggu per semester. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran di luar kampus, yaitu yang pertama mengajar di sekolah, yang kedua magang, ketiga proyek di desa, empat pertukaran pelajar, yang kelima penelitian, enam wirausaha, tujuh studi atau proyek independen, delapan yaitu proyek kemanusiaan. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya Nuriska Muayana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.